Hasbi Yusuf Hasibun SHMH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan syafaat beliau kita bersama-sama semua, khususnya yang ada di ruangan ini, bersama-sama ada di dalam surga kelak kemudian hari. Pertama, saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Ketua Yayasan kita, Bapak Mustar, yang dengan setia mendampingi alumni ya, hampir setiap saat, yang malam kadang. Serta tentu di sebelah kiri kita Pak Hussein yang sangat akrab sekali dengan Pak Direktorat utamanya. Kalau ini fisik tidak, tapi kalau siang malam pakai WA terus. Para warek, kemudian apresiasi dan penghargaan saya kepada sobat kita Pak John Lee yang dalam waktu dekat tanggal 17 ya, 17 nanti kita ketahui bahwa beliau dengan rombongan ya akan meninggalkan Indonesia menuju peribadatan di tanah suci Mekah dan Madinah ya. Semoga ibadah yang akan datang ini menjadi amal baik, yang ditinggalkan lebih baik, yang berangkat pun akan lebih baik, sampai pulangnya jauh lebih baik. Budaya lebih baik. Dan cita-citanya jadi rektor sedang diperhatikan ini Pak. Jadi apa, jadi profesor. Pak Ketum yang saya hormati, ini sebuah rancangan dan saya tidak tahu idenya di siapa gitu ya. Tapi saya datang bahwa saya persis tahu bahwa Pak John Lee ini sangat identik dengan Jayawaya. Kenapa gitu ya? Karena memang napasnya itu kalau sudah cerita pasti Jayawaya. Itu yang saya angkat tangan. Apapun kata orang tentang John Lee, tapi saya soal itu luar biasa. Jadi dia sudah bernapasnya Jayawaya gitu. Jadi kalau dipotong pun darahnya ada urutnya Jayawaya. Jadi saya tahu bahwa ini ide beliau. Di balik ide ini memang terdapat beberapa harapan-harapan ya Pak John Lee ya. Tentu konsekuensitas daripada perjanjian, bukan kesepakatan bersama yang akan ditandatangani ini mengandung makna banyak gitu ya. Salah satu maknanya sebagai alumni ini memang, ini saya ingatkan ini Pak John Lee ya, saya membaca beberapa literatur terkait dengan adanya dua model penghimpunan dana yang dilakukan oleh universitas yang mendunia, mulai universitas yang berajaskan Islam maupun universitas yang berajaskan kontinental, Anglo dan di Eropa sana gitu ya. Masing-masing punya, masuk Harvard University. Anda tahu bahwa dia punya uang dana apa? Dana abadinya sampai 326 triliun. Bayangkan, 326 triliun rupiah. Selain itu ada universitas di bawahnya lagi, itu tidak ada yang angkanya 100 triliun, di atas triliun. Bayangkan, itu dana abadi. Hal yang menarik lagi sekarang, di universitas yang berajaskan Islam, pokoknya Al-Azhar, saya pun pikir ya, kok Al-Azhar ini kok bisa hidup sampai 100 tahun loh sudah. Al-Azhar itu sudah 100 tahun. Jadi dia punya dana, tapi dia bukan itu, dia pakai lembaga wakaf. Saya sampaikan ini kebetulan ada Pak Ketua Yayasan. Mungkin kita dia akan mencari suatu usaha ini, model dua ini, apakah abadi atau wakaf. Mereka membuat sebuah lembaga wakaf di dalam university dan mereka menghimpun uang masyarakat yang itu digunakan untuk usaha dari universitas, sehingga usaha itulah yang membiayai seluruh kebutuhan operasional yang dilakukan oleh universitas. Saya Pak Ustaz, saya sudah sampaikan, kebetulan kita sebagai ketua dewan pembina yang di Medan di Universitas Islam Sumatera Utara, saya dorong akhirnya kita dinyatakan bahwa UISU telah disebut sebagai Yayasan Wakaf UISU. Nah,
Ada beberapa model-model yang akan kita lakukan ya, dengan tidak mengganggu berbagai macam pikiran-pikiran atau struktur kehidupan universitas sejak dulu. Mungkin lembaga itu kita bikin tersendiri gitu ya, sehingga uang itu bisa dielaborasi untuk kehidupan. Nah persoalannya siapa yang mempunyai dana ini? Dana ini yang alumni. Kalau saya tidak salah berapa orang ya Pak? Perkiraannya alumni kita ini 80.000. Anda bisa bayangkan 80.000. Efektivitas nggak usah 80.000 lah, 20.000 aja yang menyumbang, 20.000-nya yang menyumbang. Uang itu kita buat di dalam wakaf AFA gitu. Yang kita bikin usaha, dicari orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk bisa mengatur uang ini, mengatur usaha wakaf ini. Nah, dihidupin ini yayasan kita. Itu mungkin sebuah ide besar yang mungkin akan kita lakukan juga. Jadi intinya adalah sportingnya pasti melalui ikatan alumni ini. Kita perkirakan usaha-usaha yang seperti itu akan kita coba untuk kita kembangkan nanti secara bersama-sama, sehingga kita tidak terlalu bergantung dengan apa yang ada di dalam Jayabaya ini. Kalau memang kita mau mencari sebuah gagasan, sebuah ide gitu ya. Itu satu. Yang kedua, harapan kita tentu alumni kan mempunyai kemampuan menarik anak-anak mahasiswa ini supaya proses percepatan mereka tamat. Setelah mereka tamat, dicarikan usaha untuk berjalan. Bagaimana caranya menuntun dia supaya bisa mendapat sebuah usaha untuk melakukan pekerjaan dia. Inilah sebetulnya butir-butir di antara berbagai macam kepentingan universitas terhadap alumni ini. Jadi saya sebetulnya dengan sangat hormat kepada Pak Jondi dan kawan-kawan ini, ya kalianlah sebetulnya salah satu pilar yang memungkinkan bisa memajukan universitas kita ini. Dari wajah dan mulut para alumni lah universitas ini akan bisa berkembang jauh lebih bagus. Kalau kita di sini kan cuma sangat terbatas ya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Yang banyak waktu untuk mempromosikan Universitas Jayabaya ini adalah alumni. Demikian besarnya sebetulnya harapan kita kepada alumni, sangat bergantung kepada alumni bagaimana caranya bisa memainkan peranan ini, sehingga mungkin sebagai sebuah amal ibadahnya nanti, sebuah pekerjaan yang akan ditinggalkan jauh. Kita ini akan semuanya akan berkurang kan. Usia ada yang kita tinggalkan sebagai tapak kita di sini, sehingga itu menjadi hidup kita walaupun kita sudah meninggal, tapi dirasa kita tetap masih hidup karena karya kita abadi bisa dilakukan di Universitas Jayabaya. Kira-kira itu harapan kita. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi ibadah bagi kita semuanya. Saudara-saudara, tanda tangan itu perjanjiannya akan kita tanda tangan nanti. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita, membawa manfaat dan menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jayabaya. Kemudian sambutan dari Ketua Umum IKAN Jayabaya, Dr. Haji Efri Jonli, SH, MHN, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda tercinta Ketua Yayasan Jayabaya, Pak Mustar Tahir. Yang terhormat Ketua Harian Yayasan Universitas Jayabaya, Pak Hussein. Yang saya hormati Rektor Universitas Jayabaya, Kakanda tercinta. Kemudian juga ini juga ada Pak Ajis, ada Warek 1, Warek 2, Warek 3, komplit kayaknya nih Pak Rektor. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurnya wa lana alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dipertemukan dalam suatu visi dan misi, yaitu bagaimana Jayabaya ini dikembalikan kepada jaya-jayanya. Jadi kalau saya lihat, ini saya perkenalkan dulu, ini tim ahli semua nih Pak. Ada tim ahli medis, ada tim ahli media apa segala macam kan.
Dan di sini juga ada wartawan yang undang. Tiap bulan Jayabayanya diekspos melalui yayasan, warrek atau rektor atau sertifikat, nanti biar tim media yang atur. Kalau saya lihat, ya sedih sejati tetap ada, ya kan? Zaman-zamannya kemasan dulu ya tetap tertanam gitu, Pak Rektor, di diri saya. Sampai saya makan tadi di depan, ngobrol-ngobrol sama orang-orang dulu. Waduh, kalau dulu kita Pak nggak kebagian meja di sini katanya kan. Kalau sekarang juga ada kalanya juga ya gini-gini aja katanya. Ya bagaimanapun juga rasa itu kan ada Pak Ajis orang tua saya juga. Dan tapi gini juga, kalau kita melihat universitas yang lain-lain tumbuh di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini kan ada lex spesialisnya saya lihat. Apa itu lex spesialisnya? Kayak Prasbol gitu Pak. Itu kan orang nyari dia. Ya kan, orang nyari dia karena ada program siap pakai. Kayak minus, orang nyari dia. Kalau saya lihat kan jurusan kita kan umum gitu Pak ya, hukum, ekonomi, apa kan umum gitu kan. Jadi kita nih kalau terlambat bergerak, ya kita istilah kasarnya ya agak capek sedikit nyari mahasiswa. Mesti ada produk unggulan kita. Saya lihat itu Universitas Yarsi, itu kan juga baru ya. Yarsi itu MKN-nya juga baru itu. Tapi mahasiswanya lebih banyak daripada Jayabaya. Padahal di Jayabaya inilah MKN itu pertama-tama universitas swasta di Jakarta, lalu di Surabaya. Zaman saya masuk notaris itu kalau nggak salah 500-600 orang. Zaman saya waktu notaris ya, jangan itu S1-nya ya. Nah, Yarsi ini sekarang terima dia 325 orang. Dan dekannya orang Jayabaya, alumni Jayabaya. Saya ketemu sama dia, ngobrol kan begitu kan. Nah, jadinya kita ini bagaimanapun juga harus membuka jurusan atau fakultas yang unggulan Pak. Ya kan, kenapa kan kayak apa ya, Universitas Pelita Harapan kan baru juga dia tuh, Tuhan kita kan. Tapi dia lebih pride gitu nya ke atas gitu. Kayak binus pride gitu. Apalagi Prasmul kan. Jadinya ilmu terapan dia Pak. Jurusan bisnis ini, jurusan ini gitu. Orang akan mencari Pak. Kampus kita nih bagus loh. Bukan kampus ece-ece. Ya Pak, doyasannya. Bukan kampus ece-ece. Benernya kita tadi pandang-pandang ya. Kampus ini bagus, strategis, bukannya kampus di ruko. Ya kan, maaf kata. Ya kan, di kampus kita ini kampus istimewa. Ya kan, tapi coba melalui pesan saya untuk rektorat, kita buka jurusan yang kira-kira yang bisa langsung dia tamat, langsung bisa dia kerja. Saya lihat di mal-mal, bahkan tadi ada yang jual mie di bawah, kan ada mie di bawah tadi tuh. Saya tanya, ini dari mana Dek? Dia bilang, oh dari Mayora. Nah, saya ke mal-mal, itu saya tanya, dia ada kayak gitu juga. Ini dari mana Dek? Prasmul. Jual puyol apa sih? Puyol, pudingnya. Itu orang Prasmul juga. Ada usaha wakacau. Wakacau itu semacam apa ya? Bukan semacam apalah ya makanan saji lah gitu ya. Itu orang Prasmul juga rata-rata di mal-mal itu. Jadi apa ya, mental dia, persiapan dia untuk menghadapi masa depan dia udah siap gitu. Nah ini kayaknya di universitas kita ini patut kita tiru. Kita ngiri boleh dong, ya kan? Makanya kita harus fokus sekarang. Kalau yang biasa-biasa aja, di ruko-ruko banyak kampus kok. Ya kan, di Tangerang tuh ada 200 kampus. Ya kan, nah jadi kita mesti ada yang produk unggulan. Bila perlu
buat kedokteran gigi. Pak Ustadz kita kan, waduh luar biasa ini kan beliau kan. Siapa yang gak kenal Pak Ustadz di dokter giginya? Bukunya tentang implan loh. Gitu bos. Iya. Ya kenapa tidak kita kembangkan di sini? Ya kan dokter itu masih bergengsi loh Pak. Salah satu jurusan yang bergengsi kedokteran. Ya kan? Nah inilah yang saya katakan, saya ngiri itu sama Yarsi baru tuh. Rumah sakitnya juga baru kan. Tadinya berapa Yarsi sama Yarsi luar kan. Yarsi dalam ya, pecah, bikin rumah sakit Yarsi. Nah sekarang MKN-nya maju, ini kemaju, saya bilang wah ini kita kan harus ada leg spesialis untuk jurusan. Ya jadinya mari sama-sama kita berbuat, mari sama-sama kita nggak usah malu, kita contoh universitas-universitas lain, apa kira-kira yang siap terapi ini untuk pengembangan mereka setelah lulus. Bahkan saya bilang nanti kita keliling Sumatera Barat ya, kita kasih beasiswa di SMA tuh, ya kan? Gua kasih lu 5 mahasiswa yang kira-kira mau masuk Jayabaya gratis. Ya kan, yang biayai alumni. Ya kan, ini kan kalau Jayabaya ini topnya di Sumatera loh. Dulu zamannya saya hanya 2 universitas yang dilirik, Trisakti, Jayabaya. Yang kira-kira mata sipit, mata sipit, ini ke Trisakti, yang borju, tuh gitu. Kalau yang idealis pasti ke Jayabaya. Ya kan, ini Pak Mutadi kan termasuk zamannya borju zamannya. Dan saya banyak berguru sama beliau bahwa kekuatan alumni di Trisakti ini sangat solid Pak ya. Dan hidupnya istilah katanya ya dari para alumni. Betul kata Pak Mutar, benar Pak. Kita juga lama-lama ngobrol. Makanya bagaimanapun ini kan tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Nah makanya saya bilang kita kasih, yang penting mereka masuk ke Jayabaya. Misalnya gini, dia bawa 10 orang ke Jayabaya, ya kan? Nah itu umpamanya 10 dokter gitu ya kita gratisin 1 lah, boleh aja kan? Atau bawa 20 mahasiswa untuk dokter gitu kan? Nah itu boleh 1 gratis. Ya? 10 dokter hukum nanti yang mau kuliah dokter. Ya. Bapak 10 ketika saya dokternya kan. Oh gitu. Bisa aja. Bisa. Ini nggak apa-apa. Orang umroh aja 10 boleh gratis 1. Jadi inilah. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya lihat Jayabaya ini kalau untuk alumninya sih banyak yang jadi. Bupati aja sekarang 7. Anggota dewan 37. Bendahara partai 5. Kan besar Jayabaya berarti Pak. Ya makanya saya masih optimis. Nah tapi keoptimiskan ini kan mesti berbanding lurus dengan persiapan universitas. Apalagi sekarang zaman digitalisasi. Nah mari sama-sama kita benahin, udah digitalisasi penuh belum? Ya kan? Jadinya istilah kasarnya orang cek nilai-nilai itu melalui digitalisasi. Nah inilah supaya kita jangan ketinggalan zaman. Kita bentuk jurusan-jurusan yang siap pakai. Ya kan pastilah. Ya kan kita bekerja sama dengan Y. Nah ini kita juga mau Turki Pak. Mau kerja sama